Dunia mengharapkan seekor domba. Lembut, patuh, mudah diabaikan. Tapi kau memakai penyamaran itu seperti sebuah mahkota. Langkahmu lembut, kekuatanmu diam, kehadiranmu begitu sederhana hingga mereka tidak pernah menyadari api di tatapanmu. Karena saat mereka sibuk meremehkanmu, kau sedang belajar, beradaptasi, menguasai permainan. Setiap interaksi adalah data. Setiap kali kau memilih untuk mendengarkan daripada berbicara, mengamati daripada tampil, mereka menganggap itu sebagai bukti bahwa kau mudah dimanipulasi. Mereka mengira diam berarti kau tidak punya pendapat, bahwa kebaikan berarti kau tidak punya ketajaman. Kau memberi orang ruang untuk menjadi diri mereka sendiri, untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya, dan mereka salah mengira pemberian itu sebagai ketidaktahuan. Mereka berbicara di atasmu, menertawakanmu, mengambil tanpa memberi, yakin bahwa kau tidak memperhatikan. Tapi kau memperhatikan. Kau memperhatikan semuanya. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah berlangganan dan mendukung channel ini. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Setiap subscribe, like, dan komentar dari kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang. Energi yang terkandung di dalamnya nyata, dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Mereka mengira hatimu adalah milik mereka untuk dikuras. Kau memberi, mereka mengambil. Kau memaafkan, mereka mendorong lebih jauh. Kau mendukung, mereka bersandar, hingga kau yang memikul seluruh beban hubungan, pertemanan, dinamika keluarga. Kau yang membuat panggilan, membereskan kekacauan, mengingat ulang tahun, menyediakan ruang. Dan tetap saja mereka mempertanyakan nilai dirimu. Mereka menyebutmu emosional, dramatis, berlebihan. Mereka tidak bisa melihat bahwa kapasitasmu untuk peduli adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kau sedang mengamati pola. Kau menghitung secara spiritual, sementara mereka merencanakan di balik senyum dan pujian palsu. Kau menguraikan setiap kontradiksi. Kau memperhatikan perubahan nada, pujian bermuka dua, perubahan energi, dan kau mencatat bukan untuk membalas, tetapi untuk memahami. Karena itulah yang membuatmu berbahaya. Bukan volume suaramu, tetapi visi jernihmu. Bukan amarahmu, tetapi pengendalian dirimu. Kau tahu bahwa waktu akan mengungkap kebenaran. Kau percaya bahwa waktu ilahi selalu memperlihatkan apa yang perlu terlihat. Jadi, kau membiarkan mereka percaya bahwa kau lembut. Kau membiarkan mereka berpikir bahwa mereka menang. Karena saat mereka sibuk meremehkanmu, kau sedang berubah menjadi kekuatan yang mereka tak pernah ingin hadapi. Kau dikirim ke dalam hidup mereka sebagai berkat. Bukan untuk dikendalikan, bukan untuk dikuras, tetapi sebagai cermin ilahi yang memantulkan kembali semua yang perlu mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Kau adalah kekuatan penyembuhan yang menyamar dalam bentuk manusia. Kehadiranmu saja bisa mengubah suasana ruangan, menenangkan kekacauan, membuka hati. Namun alih-alih menghormati cahaya itu, mereka justru berusaha memadamkannya. Mereka salah mengira belas kasihmu sebagai kelemahan, kerendahan hatimu sebagai ketidakberdayaan. Mereka tidak memahami bahwa menyakitimu berarti melintasi batas ilahi. Mereka meremehkan apa arti menjadi terpilih, dilindungi, dan disucikan. Mereka mengira mereka bermain-main dengan seseorang yang biasa saja. Tapi kau tidak pernah biasa. Kau dilindungi, diselimuti secara spiritual, dijaga secara ilahi. Apa yang mereka lihat sebagai kerentanan sebenarnya adalah desain ilahi. Kau ditempatkan di jalan mereka sebagai ujian untuk melihat apakah mereka bisa mengenali kesucian dalam bentuk manusia. Dan mereka gagal total. Mereka pikir mereka sedang memanfaatkan seekor domba, padahal mereka sedang menguji kesabaran Tuhan. Kau tidak dikirim untuk dipakai. Kau dikirim untuk membimbing,
mengajar, dan membangunkan. Dan alih-alih merendahkan diri di hadapan energi suci itu, mereka malah memberi makan ego mereka. Mereka memilih manipulasi daripada kejujuran, eksploitasi daripada penghargaan. Mereka pikir merekalah dalangnya. Mereka tidak sadar bahwa mereka diawasi oleh kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa mereka lihat. Kau adalah kesempatan mereka untuk bertumbuh. Kau menunjukkan kasih karunia ketika seharusnya kau menjaga jarak. Kau memberikan cinta saat mereka hanya memberimu kebingungan dan kekejaman. Kau mendukung mereka ketika yang mereka lakukan hanyalah meragukanmu. Mereka tidak bisa mengenali kerajaan jiwamu karena mereka terlalu sibuk tergila-gila dengan kekuasaan yang tidak mereka layak dapatkan. Dan kini mereka duduk di reruntuhan ciptaan mereka sendiri. Mereka duduk dalam kehancuran, mengulang setiap momen yang mereka abaikan, setiap kata yang mereka putar balikan, setiap doa sunyi yang kau bisikan saat mereka mengejek rasa sakitmu. Dan baru sekarang dalam ketidakhadiranmu, mereka mulai memahami siapa dirimu. Ujian ilahi yang mereka gagal jalani. Anugerah yang mereka sia-siakan. Berkah yang mereka kira bisa mereka hancurkan. Pakaian domba itu bukan kebohongan. Itu adalah kebijaksanaan yang terencana. Kau tidak berpura-pura lemah. Kau memilih damai. Kau tidak menyembunyikan kekuatanmu. Kau melindunginya. Kau memahami sejak awal bahwa badai tidak selalu datang dengan peringatan. Mereka terkumpul dalam keheningan, dalam ketenangan, dalam kedamaian. Itulah dirimu, tenang. Namun di balik sikap tenang itu ada kekuatan yang terlatih dalam ketajaman, ditempa oleh rasa sakit, dan dilindungi oleh api suci yang tak terlihat. Hanya bisa dirasakan. Kau memilih ketenangan daripada kekacauan, karena kekacauan itu mudah ditebak. Dan kau tidak. Saat orang lain berdebat, kau mengamati. Saat mereka mencoba memancingmu, kau menguasai pengendalian diri. Mereka pikir diam berarti mereka menang, padahal sebenarnya kau sedang memberi mereka cukup tali. Cukup untuk membuat mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Kau tidak perlu mengekspos siapapun. Mereka mengekspos diri mereka sendiri. Kau membiarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri. Kau menyaksikan mereka memilih ego daripada empati, popularitas daripada karakter, pengkhianatan daripada kesetiaan. Kau tidak tertipu oleh pertunjukan. Kau melihat lebih dari sekadar senyum dan gerakan. Kau membaca energi, bukan niat. Kau bukan naif. Kau disiplin. Kau bukan tidak sadar. Kau 10 langkah lebih maju. Serigala tidak perlu menggeram jika tahu gigitannya mematikan. Kau tahu, kekuatanmu tidak perlu diumbar. Ia perlu dilindungi. Kesabaranmu bukan kepasifan. Itu persiapan. Dan saat tiba waktunya untuk bergerak, kau tidak mengumumkannya. Kau hanya mengubah suasana. Kau tidak pernah perlu berpura-pura apapun. Kau hanya perlu bertahan dari badai cukup lama hingga kejernihanmu menjadi mahkotamu. Topeng yang kau kenakan bukan kelemahan. Itu adalah baju zirah. Dan fakta bahwa mereka tidak bisa melihat melaluinya lebih banyak berbicara tentang mereka daripada tentangmu. Satu momen mengubah segalanya. Mereka melihat serigala itu, dan untuk pertama kalinya, mereka sadar mereka tak pernah benar-benar mengendalikan apapun. Kamu tidak sedang bereaksi, kamu sedang menampakkan jati dirimu. Setiap batasan yang mereka langgar membawa konsekuensi. Setiap air mata yang diam-diam jatuh memiliki gema. Dan kini, gema itu menggema keras. Mereka tak bisa tertawa lagi. Mereka tak bisa lagi menyangkal apa yang ada di hadapan mereka. Karena kini, kamu tak lagi meminta untuk dilihat. Kamu memerintahkannya. Kamu tidak berniat menyakiti mereka. Kamu tidak mencari balas dendam. Namun mereka tetap merasa dihukum. Karena kebenaran memang menyengat saat terlalu lama diabaikan. Kamu sedang membela wilayahmu, jiwamu, kedamaianmu. Saat kamu memilih dirimu sendiri, energinya berubah. Apa yang dulu merupakan akses terbuka kini menjadi gerbang yang terkunci. Apa yang dulu merupakan cinta tanpa syarat, kini memiliki persyaratan. Dan mereka tak sanggup menerima syarat baru itu. Mereka menyadari terlalu terlambat.
Mereka telah mengusik orang yang salah. Mereka tidak sedang melawan seseorang yang lemah. Mereka berhadapan dengan seseorang yang memilih untuk tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Sampai sekarang, kamu tidak butuh penonton. Kamu tidak butuh pengakuan. Kamu hanya butuh kejelasan untuk berhenti bermain kecil. Satu pergeseran itu menghancurkan semua asumsi mereka. Dan tiba-tiba, orang yang dulu diam tak lagi diam. Kamu tidak perlu berteriak. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tampil dalam kebenaranmu. Dan saat kamu melakukannya, semua yang mereka bangun di atas kebohongan mulai runtuh. Yang mengejar mereka sekarang bukan hanya penyesalan, tetapi keadilan ilahi. Mereka tidak hanya mengkhianatimu, mereka telah membangkitkan sesuatu yang kuno, sesuatu yang dilindungi. Kamu tidak berjalan sendirian. Setiap kata yang mereka pelintir, setiap permainan yang mereka mainkan, setiap kebohongan, mereka melakukannya di hadapan leluhur yang berjalan bersamamu, kekuatan yang melindungimu, energi yang mengitarimu. Dan kini energi itu menjadi dingin. Pembalasan tidak datang dari tanganmu, itu datang dari alam roh. Mereka membangunkan kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu tidak berteriak, tapi keheninganmu bergema di pikiran mereka. Orang yang dulu mereka hina kini menjadi bayangan yang tak bisa mereka usir. Kepingan-kepingan mereka pecah, hati nurani mereka berteriak. Rasa bersalah menggerogoti mereka karena dulu mereka merasa tak tersentuh. Mereka pikir mereka bisa memperlakukanmu sembarangan dan lolos begitu saja. Tapi kepergianmu justru mengungkapkan kelemahan mereka. Batasanmu membongkar karakter asli mereka. Sekarang mereka dihantui. Bukan oleh hantu, tapi oleh karma. Energi yang mereka lemparkan kepadamu kini kembali, tapi tidak dalam bentuk yang sama. Ia berlipat ganda. Ia tercermin. Ia spesifik. Mereka kini saling berdebat, bingung dengan keruntuhan dunia mereka. Namun jauh di dalam hati mereka tahu. Mereka tahu momen tepat saat keberuntungan mereka berubah, yaitu saat mereka menyerang seseorang yang seharusnya tidak pernah mereka sakiti. Kamu tidak perlu mengutuk mereka. Pertumbuhanmu adalah kutukan itu. Evolusimu, kedamaianmu, cahayamu. Semua itu terlalu berat untuk mereka saksikan. Karena kini mereka melihat apa yang telah hilang. Mereka sadar semua yang mereka coba hancurkan justru membangunmu lebih kuat. Dan kekuatan itu tak tersentuh. Mereka berusaha lari dari apa yang telah mereka picu. Tapi semuanya sudah ditulis. Kamu tidak perlu mengejar mereka. Kamu tidak perlu memperbaiki narasi. Biarkan mereka berbohong. Biarkan mereka memutar cerita. Biarkan mereka memproyeksikan. Tak satu pun dari itu bisa mengubah kebenaran. Mereka pernah memiliki akses ke seseorang yang terpilih, dan mereka mencoba menghancurkannya. Apa yang terjadi sekarang hanyalah konsekuensi dari pilihan itu. Mereka tidak hanya kehilanganmu, mereka kehilangan perlindungan, anugerah, dan peluang ilahi mereka. Dan yang mengejar mereka sekarang bukanlah balas dendam, tetapi keadilan. Keadilan spiritual yang murni. Kamu tidak perlu mengumumkan kekuatanmu. Kehadiranmu sudah melakukannya. Kamu masuk ke dalam ruangan dan suasana langsung berubah. Bukan karena kamu ribut, bukan karena kamu meminta perhatian, tetapi karena sesuatu dalam dirimu memang memerintah perhatian. Kamu tidak mengejar ketenaran. Kamu tidak memohon untuk dimengerti. Kamu hidup dengan otoritas seseorang yang tahu jiwanya telah divalidasi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Keberadaanmu mengusik mereka yang belum sembuh. Kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bisa merasakannya di dalam jiwa mereka. Kamu adalah ancaman yang tidak pernah mereka perhitungkan. Bukan karena kamu berbahaya, tetapi karena kamu suci. Kamu bergerak dengan perlindungan, dengan bimbingan, dengan kejelasan. Setiap langkahmu selaras secara spiritual. Kamu bukan sekadar penyintas, kamu adalah penjaga gerbang, pelindung kebenaran, penegak spiritual yang membawa janji leluhur dan kontrak ilahi. Keheninganmu bukanlah pasif, itu disengaja.
Karena ketika kamu berbicara, kata-katamu membawa konsekuensi. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk berbaur. Penyamaranmu sebagai domba hanyalah sementara, sebuah strategi, sebuah perisai. Itu melindungimu saat kamu mengamati, belajar dan membiarkan orang lain membuka kedok mereka sendiri. Tapi sekarang topeng itu telah jatuh. Dan yang berdiri di tempatnya adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Kamu tidak perlu meninggikan suara. Kamu sudah meninggikan vibrasimu. Garis keturunanmu tidak main-main denganmu. Kamu membawa doa-doa dari generasi yang lalu. Doa-doa yang bahkan tidak kamu tahu sedang dibisikkan untuk darahmu. Kamu adalah jawaban atas pertempuran yang sudah dimulai jauh sebelum kamu lahir. Itulah mengapa kamu tidak mudah runtuh di bawah tekanan. Itulah mengapa kamu merasakan segalanya lebih dalam. Mengapa intuisimu mampu menembus ilusi. Mengapa kehadiranmu memperlihatkan sifat asli orang-orang. Kamu tidak hanya dibangun untuk bertahan hidup. Kamu dibangun untuk perang spiritual. Dan kamu sudah menang. Kamu tidak mencari balas dendam karena kamu tahu waktu, energi, dan keseimbangan akan mengurus segalanya. Kekuatanmu ada dalam pengendalian diri, dalam disiplin, dalam mengetahui bahwa kamu bisa, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Itulah yang membuatmu tak tersentuh. Itulah yang membuatmu berbahaya di mata mereka yang mencoba meremehkanmu. Dan kini mereka melihatnya. Yang diam tak lagi diam, yang lembut tak lagi selembut itu. Kamu adalah badai yang tidak pernah mereka persiapkan, dan kamu bahkan tidak perlu mengangkat tangan. Kamu tidak membongkar serigala itu untuk membuat keributan. Kamu melakukannya untuk melindungi kedamaianmu. Setiap batasan yang kini kamu tegakkan berakar dari niat yang suci. Setiap kata tidak yang kamu ucapkan didukung oleh kejernihan spiritual. Kamu tidak di sini untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu di sini untuk hidup selaras, bergerak dengan bijaksana, dan menjaga cahaya yang hampir saja mereka padamkan. Dirimu yang dulu, yang suka menjelaskan, yang mentoleransi, yang membenarkan jiwamu kepada orang-orang yang memang berniat untuk salah paham, sosok itu sudah tidak ada lagi. Sekarang kamu memilih kata-katamu dengan hati-hati. Kamu berbicara saat perlu. Kamu terlibat hanya saat itu sejalan. Waktumu tidak lagi untuk diperebutkan. Energimu bukan lagi sumber daya gratis. Orang-orang yang dulu berpikir mereka bisa mengurasmu tanpa konsekuensi, kini menghadapi pintu-pintu terkunci dan keheningan yang dingin. Karena kamu telah belajar, melalui patah hati, pengkhianatan, dan kelelahan, bahwa rohmu adalah tanah suci. Dan tidak semua orang layak mendapat akses. Sekarang kamu bergerak dengan niat. Setiap langkah, setiap interaksi, setiap keputusan difilter melalui tujuan. Kamu tidak lagi membiarkan kekacauan masuk karena yang kamu lindungi bukan hanya kedamaianmu, tapi juga tugasmu. Kamu kini memahami bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk ikut dalam perjalananmu. Sebagian adalah pelajaran, sebagian adalah gangguan. Sebagian lagi adalah ujian ketajaman hatimu. Dan sekarang, setelah kamu melewatinya, kamu tidak lagi beroperasi dari mode bertahan hidup. Kamu hidup dengan tujuan. Kekuatanmu kini tepat sasaran. Fokus. Tidak butuh penonton, hanya butuh arah. Kamu telah melepaskan kebutuhan untuk divalidasi, untuk membuktikan nilai dirimu kepada mereka yang bahkan tidak bisa melihat dirinya sendiri dengan jernih. Dan sekarang, kamu dikelilingi oleh keheningan. Bukan karena kamu sendirian, tapi karena kamu akhirnya membersihkan semua kebisingan. Dalam keheningan itu, kamu menemukan kekuatan. Dalam ketenangan itu, kamu menemukan strategi. Orang-orang tidak bisa lagi mempermainkan jiwamu dan pergi begitu saja tanpa konsekuensi. Kamu telah memanggil kembali energimu dari setiap tempat di mana itu pernah disalahgunakan. Kamu telah menulis ulang aturannya. Kamu telah mengkalibrasi ulang ruangmu. Dan sekarang, siapapun yang ingin masuk harus mendekat dengan rasa hormat. Atau tidak, sama sekali. Ini adalah era baru. Sebuah masa di mana kehadiranmu sudah menuntut rasa hormat bahkan sebelum kamu berbicara.
Dan bagi mereka yang tidak sanggup menghadapi frekuensi itu, biarkan mereka pergi. Jalanmu terlalu suci untuk memberi ruang bagi mereka yang hanya datang untuk menguji, bukan untuk menghormati cahayamu. Mereka kini ketakutan, bukan hanya pada dirimu, tetapi pada apa yang telah mereka bangkitkan dalam dirimu. Mereka sempat mengintip sesuatu yang sebenarnya mereka tidak siap untuk hadapi. Versimu yang tidak lagi menerima remah-remah, yang tidak lagi membungkuk hanya demi menjaga kedamaian, yang tidak lagi mengorbankan jiwamu demi rasa diterima. Versimu yang kini terjaga penuh sepenuhnya sadar dan berjalan dengan keyakinan. Itulah yang membuat mereka ketakutan, karena sosok yang dulu mereka khianati, manipulasi, dan ejek sudah tiada. Dan sosok yang berdiri menggantikannya tidak lagi menoleh ke belakang. Bahkan, jika mereka meminta maaf, bahkan jika mereka menunjukkan penyesalan, mereka tahu. Pintu yang dulu mereka lewati tanpa mengetuk kini telah tertutup rapat. Kamu tidak membenci mereka. Kamu tidak pahit. Tapi kamu telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kenaikanmu menciptakan batasan yang tidak bisa mereka lewati. Mereka kini mendekat dengan hati-hati karena mereka mengingat saat topeng mereka terlepas. Mereka mengingat keheningan yang mengikutinya. Mereka mengingat bagaimana rasanya saat keheninganmu tidak lagi pasif, tapi profetik. Beberapa akan menjauh karena rasa bersalah, yang lain karena ketakutan. Bukan takut akan balas dendam, tapi takut akan keterbukaan. Karena berada di sekitarmu memaksa kebenaran muncul ke permukaan. Kamu telah menjadi cermin yang tidak bisa mereka bohongi. Dan bagi mereka yang masih bersembunyi dari dirinya sendiri, kehadiranmu terasa terlalu berat, terlalu tajam, terlalu murni. Jadi mereka tetap menjauh, menceritakan kisah-kisah kepada diri mereka sendiri demi berdamai dengan apa yang telah mereka hilangkan. Mereka tidak bisa lagi membicarakanmu dengan cara yang sama. Mereka tidak akan menyebut namamu sembarangan. Kamu bukan lagi sekadar baik, bukan santai, tidak berbahaya, atau naif. Ilusi itu sudah hancur. Kini, namamu membawa bobot. Kisahmu dibisikkan. Pertumbuhanmu diam-diam diamati dari kejauhan. Kamu telah menjadi contoh yang mereka gunakan ketika menjelaskan mengapa jangan pernah meremehkan orang yang bergerak dalam keheningan. Dan ini bukan soal ego. Ini soal energi. Kamu telah mencapai tingkat di mana getaranmu menolak apa yang dulunya melekat padamu. Di mana kedamaianmu berbicara lebih keras daripada argumen manapun. Di mana jarakmu memberi lebih banyak kekuatan daripada kehadiranmu sebelumnya. Kamu telah menjadi tak tersentuh. Bukan karena kamu menutup diri, tetapi karena kamu jelas. Kejelasan itu menciptakan ruang yang tidak bisa dipalsukan, dipaksakan, atau dimanipulasi. Mereka tidak akan pernah bisa mendekatimu dengan cara yang sama lagi. Bukan karena kamu berubah, tetapi karena kini mereka telah melihat apa yang selama ini kamu tahan. Dan ingatan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka tetap di tempatnya. Di luar, hanya bisa melihat dari kejauhan. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menulis ulang cerita, melukis diri mereka sebagai korban, memutarbalikkan masa lalu demi meringankan hati nurani mereka. Semua itu tidak penting. Kamu tahu kebenarannya. Kamu mengalaminya. Kamu berdarah karenanya. Dan kini kamu telah bangkit di atas semua itu. Kamu tidak pernah perlu menggonggong. Tidak perlu membalas dendam dengan pameran. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berdiri teguh dalam kebenaranmu dan membiarkan keheningan yang berbicara. Kamu adalah serigala berbulu domba selama ini? Suara yang lembut, tangan yang tenang, mata yang damai namun menyimpan badai. Mereka pikir mereka sudah mengenal batasmu. Tapi mereka tidak pernah tahu seberapa dalam kesabaranmu, seberapa besar kekuatan di balik ketenanganmu. Sekarang mereka tahu. Sekarang mereka melihat apa yang terjadi saat serigala berhenti bersembunyi. Dan mereka panik. Bukan hanya karena kamu telah pergi, tapi karena mereka tahu mereka tidak akan pernah merasakan kehadiranmu dengan cara yang sama lagi. Pintu itu sudah tertutup. Bab itu sudah selesai.
Kamu telah melangkah ke dalam versi dirimu yang tidak lagi sekadar bertahan hidup. Kamu berkuasa. Sosok yang dulu mengecilkan diri demi menjaga kedamaian kini menuntutnya. Sosok yang dulu memohon untuk diperhatikan kini menghilang tanpa penjelasan. Sosok yang dulu memberi tanpa henti kini memberi dengan selektif, dengan niat, dengan penghormatan. Kamu tidak menjadi seperti ini dalam semalam. Kamu tidak tiba-tiba kuat, tidak tiba-tiba bijaksana, tidak tiba-tiba penuh keheningan yang dalam. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang. Perjalanan yang ditempa oleh kekecewaan, pengkhianatan, keheningan yang menusuk, dan akhirnya penyembuhan yang suci. Setiap luka yang dulu kamu sembunyikan kini berubah menjadi simbol kekuatan. Setiap air mata yang dulu kamu jatuhkan di dalam sunyi kini menjadi air suci yang membasuh jiwamu. Kamu pernah mempercayai dunia dengan mata terbuka lebar, menawarkan hatimu tanpa syarat, berharap semua orang akan membalasnya dengan kejujuran. Tetapi tidak semua melakukannya. Kamu dikhianati oleh tangan-tangan yang kamu ulurkan untuk ditolong. Kamu dikecewakan oleh jiwa-jiwa yang pernah kamu tempatkan di altar hatimu. Kamu berteriak di dalam diam saat tak ada yang mendengar. Dan dalam sepi itulah, kamu bertemu dengan dirimu sendiri. Disitulah kamu mulai membangun ulang jiwamu dari puing-puing. Kamu berjuang keluar dari ilusi. Ilusi bahwa semua orang bisa mencintai setulus kamu. Bahwa semua hati membawa cahaya yang sama. Kamu sadar, tidak semua orang datang untuk mencintai. Beberapa datang untuk belajar. Beberapa datang untuk menguji, dan beberapa datang untuk menghancurkan. Kamu menelan pahitnya kenyataan itu, tetapi tidak membiarkannya membunuh hatimu. Kamu bangkit dengan luka yang menjadi mahkota dan kebijaksanaan yang menjadi tameng. Dan kini, setelah kamu terbangun, tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada lagi tempat untuk kepolosan yang naif. Tidak ada lagi ruang untuk memberikan dirimu kepada mereka yang tidak layak. Kelembutanmu masih ada, tetap mengalir seperti sungai yang dalam, tetapi kini dilindungi oleh batas yang kokoh. Cintamu masih murni, tetap bersinar seperti matahari, tetapi kini hanya diberikan kepada mereka yang mendekat dengan tangan yang bersih dan hati yang jernih. Kamu tidak lagi menjadi tanah subur bagi benih-benih kelalaian. Kamu bukan lagi rumah bagi jiwa-jiwa yang ceroboh, sembrono, atau buta secara spiritual. Kamu kini adalah penjaga sesuatu yang suci. Jiwamu adalah kuil. Dan hanya mereka yang menghormati kesucian itulah yang boleh melangkah lebih dekat. Tetap membumi, tetap diam, tetap kuat. Ada kekuatan dalam keheninganmu. Ada keagungan dalam ketidakpedulianmu terhadap hiruk-pikuk dunia. Biarkan dunia menebak langkahmu berikutnya. Biarkan mereka bertanya-tanya dalam ketidakpastian, apakah ketenanganmu adalah tanda kedamaian atau peringatan akan badai yang akan datang. Biarkan kehadiranmu sendiri menjadi pelajaran, sebuah pengingat diam-diam bahwa beberapa serigala tidak melolong. Mereka menunggu, mereka mengamati dalam kesunyian, mereka bergerak dengan kehormatan. Dan saat waktunya tiba, gerakan mereka tidak hanya mengguncang bumi, mereka mengakhiri siklus lama, dan membuka jalan bagi sesuatu yang lebih murni. Kamu bukan untuk dipermainkan. Kamu tidak pernah, bahkan sejak awal. Tetapi kini, semua keraguan itu telah tersingkir. Sekarang, tidak ada ruang lagi untuk kesalahpahaman. Tidak ada lagi toleransi untuk kebodohan atau ketidakjujuran. Kamu telah menemukan siapa dirimu sebenarnya, dan itu bukan sesuatu yang bisa disentuh sembarangan. Sang serigala telah terbangun. Dan ketika serigala yang terlahir dari luka, kesunyian, dan penyembuhan itu membuka matanya sepenuhnya, dunia akan belajar bahwa beberapa keheningan lebih keras dari ribuan pekikan. Beberapa jiwa lebih tajam dari ribuan pedang. Dan beberapa cinta, sekalipun tersembunyi, memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia.